Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Rasulillah. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian kitab Fathul Qorib. Sudah sampai bab di dalam perkara yang mewajibkan mandi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif wa syarih rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi darani amin. Faslun, ay hada faslun. Ini adalah sebuah fasal. Fi mujibil gusli, di dalam perkara yang mewajibkan mandi. Wal guslu, adapun mandi, lugotan, secara bahasa, sailanul ma'i, itu mengalirnya air, ala syai'i, atas sesuatu, mutlakon, secara mutlak. Jadi goslu ini secara bahasa adalah mengalirnya air atas sesuatu secara mutlak. Wasyar'an, dan goslu secara syara, sailanuhu, mengalirnya air, ala jami'il badani, atas seluruh badan, biniyatin makhsusotin, dengan niat yang khusus. Nah, bagian pertama adalah mandi secara bahasa adalah mengalirkan air atas sesuatu. Secara syara adalah mengalirnya air, sailanuhu ala jamil badan, mengalirnya air ke seluruh badan dengan niat tertentu. Walladhi yujibul gusla sittatu asya'a, dan adapun perkara yujibu, yang mewajibkan apa perkara, al-gusla, pada mandi, sittatu asya'a, itu ada enam perkara. Jadi yang mewajibkan mandi ada enam perkara. Salah satun, adapun tiga, atau yaitu tiga, minha, dari enam, tiga dari enam, tashtariku, itu bersekutu atau menyamai atau bersamaan, fiha, di dalam tiga, arijalu wan nisa'u, laki-laki dan para perempuan. Jadi ada enam yang mewajibkan mandi, tiga bersekutunya wanita dan perempuan, artinya dengan sebab tiga, lelaki dan perempuan wajib mandi. Wahia, di antaranya tiga, iltiqaul hitanaini. Yang pertama adalah bertemunya dua kelamin, bertemunya dua khitan, artinya dua kelamin. Yang mewajibkan mandi pada laki-laki dan perempuan, yang pertama adalah bertemunya dua kelamin. Wa yu'abbaru, dan diungkapkan, an hada, dari ini, al-iltiqai, dari ini bertemu, bi'ilajin, dengan memasukkan, hayyin, orang yang hidup, wadihin, yang jelas, artinya bukan muskil, bukan hunsa muskil. Goyaba, yang memasukkan, siapa hayyun, hasyafatal zakari, pada ujung penis. Hasyafah itu ujung penis. Minhu, dari hayyun. Ungkapan iltiqa ini adalah dengan memasukkannya orang yang hidup, yang jelas orang yang hidup, yang memasukkan pada hasafahnya jakar. Hasafahnya jakar, ujungnya jakar, kepalanya jakar, minhu, dari orang yang hidup, au qadroha, atau memasukkan seukurannya hasafah, kira-kiranya hasafah, min maktu'iha, dari terpotongnya hasafah, fi farjin, di dalam farji. Nah, jadi maksudnya adalah ungkapan iltiqo hitana ini itu adalah bertemunya sesuatu, ya kan, sesuatu itu orang yang hidup, yang jelas dia hidup sebagai laki-laki atau perempuan. Nah, yang memasukkan pada ujung penisnya dari orang yang hidup, atau seukuran, sekira-kiranya hasafah, min maktu'iha, dari yang terpotongnya hasafah, dari terputusnya hasafah. Jadi
ada orang-orang yang memang hasafah atau jakarnya terputus atau terpotong. Itu dengan kira-kiranya yang terpotong itu masuk ke dalam farji, itu sudah mewajibkan mandi. Wayasiru al-adamiyu, dan menjadi al-adamiyu apa anak Adam. Maksudnya anak Adam di sini adalah seorang wanita. Al-mulaju yang dimasukin, ya yang dimasukkan fihi dengan mulaj, junuban itu dalam keadaan junub. Jadi maksudnya orang yang dimasukin atau yang kemasupan itu sama-sama wajib mandi. Biilajima dengan kemasukannya dengan kemasukannya sesuatu dzukiro yang disebutkan apa ma. Amal mayitu, adapun mayit, fala yu'adu, maka tidak diulang apa gosluhu, mandinya mayit, biilajin dengan kemasukan fihi di dalam farjinya mayit. Jadi kalau ada mayit sudah mati tentunya, ada orang pengen masukin kemaluannya kepada mayit, maka mayit yang sudah dimandikan tidak wajib diulang mandinya, tidak harus diulang mandinya, tidak apa-apa kalau tidak diulang juga. Amal hunsa, adapun hunsa al-mushkilu hunsa muskil, artinya dua kelamin ganda, fala ghusla alaihi, maka tidak ada mandi alaihi atasnya hunsa muskil, bi'ilaji hasafatihi dengan kemasukannya hasafah muskil, artinya penisnya, ujung penisnya muskil, wala bi'ilajin fi kubulihi, dan tidak juga bi'ilajin dengan kemasukannya fi kubulihi di dalam kubulnya muskil. Artinya kalau ada unsa muskil, orang yang dua kelamin ganda kan mempunyai dua kemaluan. Salah satunya dimasukin oleh seseorang, farjinya dimasukin, atau dia memasukkan, maka tidak wajib mandi. Tapi kalau dua-duanya dia dimasukin pada saat waktu yang bersamaan, dia kemasukan juga, maka itu baru wajib mandi untuk unsa muskil. Minal mushtariku, dan bagian dari mushtarik, dari bersekutunya wajib mandi antara lelaki dan perempuan adalah ingzalu, itu ingzal, ay khurujul mani, atau juga bisa disebut khurujul mani, keluarnya mani, min syahsin, dari seseorang, bigoiri ilajin, dengan tanpa dimasukkan ke kemaluan seorang. Wa in qallal maniyu, apabila sedikit al-mani, maksudnya sedikit yang keluar, kakot rotin, seperti setetes. Nah, walau kanat, apabila ada, seumpama ada, kanat kutroh, mani yang setetes itu, ala launi dami, atas warnanya darah. Jadi hal-hal yang mewajibkan mandi adalah selain iltiqaul hitanaini adalah ingzal. Ingzal itu keluarnya mani dari seseorang dengan tanpa bersenggama, walaupun mani yang keluar tersebut setetes atau sedikit. Walau karena apabila ada mani tersebut, ya kan, ala launid dam, atas warna seperti darah. Walau kana al-khariju, apabila ada al-kharij yang keluar, bijimain, dengan jima, au ghairihi, atau selainnya jima. Modelnya adalah walaupun ada setetes itu keluar karena jima atau bukan karena jima, maka tetap wajib mandi walaupun keluarnya setetes. Fi yakzotin, di dalam terjaga, au naumin, atau di dalam tidur, bisyahwatin, dengan syahwat, au ghairiha, atau selainnya syahwat. Jadi wajib mandi baik dia itu setetes keluarnya dengan jima atau selain jima, atau keluarnya itu terjaga atau dalam keadaan tidur, dengan syahwat maupun tidak syahwat. Kalau udah keluar mani walaupun sedikit, maka itu wajib mandi. Min tariqihil mu'tadi, dari jalannya orang,
dari jalannya sesuatu yang keluar al-mu'tadi yang biasa, au ghairihi, atau selain jalan yang biasa. Jadi jalan yang biasa ya jalan yang seperti pada umumnya kebanyakan manusia yang alami, atau jalan yang tidak biasa seperti kaan inkasaro solbuhu, seperti orang inkasaro itu pecah, solbuhu apa iganya orang, pakhoroja maka keluar maniyuhu maninya orang. Nah ini yang keluar dengan keadaan tidak biasa, seperti orang keluar maninya ya kan, pecah tulang iganya maka keluar mani pada tulang iga, maka tetap wajib mandi walaupun keluarnya tidak terbiasa. Artinya tidak biasa pada umumnya mani itu keluar. Wa minal mushtariki, dan bagian juga dari yang bersekutu atau yang membersamai antara lelaki dan perempuan wajib mandi, al-maut itu meninggal, illa fi syahid, kecuali di dalam mati syahid. Wasalah satun, dan adapun 3 tahtasu itu khusus biha dengan 3 an-nisa'u apa perempuan, wahia, dan adapun 3 al-haidu itu salah satunya haid. Jadi yang ada 6 wajib mandi, 3 itu umumnya lelaki dan perempuan. Dalam hal wajib mandi ada 3 yang bersekutu, yaitu ingzalul mani, iltiqal hitanaini, sama al-maut. Ada 3 yang khusus untuk wanita. Salah satu, adapun 3 tahtasu yang terkhusus biha dengan 3 anisa'u apa perempuan. Wahia, adapun 3 al-haidu itu yang pertama haid. Nah, haid ditafsiri adalah damul khariju. Haid itu ada damul al khariju, darah yang keluar, min imra'atin, dari perempuan, balagot, yang mencapai siapa perempuan, tis'a sinin, pada usia 9 tahun. Wajib mandi. Wan nifasu, dan selanjutnya adalah nifas yang khusus pada perempuan. Wahwa, adapun nifas, adamul khariju itu darah, al khariju yang keluar apa darah, akibal wiladah setelah melahirkan. Fa innahu, karena sesungguhnya nifas, mujibun itu diwajibkan, lil ghusli pada mandi, qat'an secara pasti. Jadi nifas itu ya kita wajib mandi, haid nifas wajib mandi. Wal wiladah, yang terakhir adalah wiladah, melahirkan. Al mashubatu, yang ditemani atau yang dibersamai apa wiladah, bil balali, dengan basah-basah, melahirkan dalam keadaan banyak darahnya maksudnya. Mujibatun lil ghusli, itu diwajibkan atau mewajibkan lil ghusli pada mandi. Jadi melahirkan dengan basah-basah mewajibkan mandi qat'an secara pasti. Wal mujarradu anil balal, adapun yang kosong, yang tanpa anil balali, tanpa basah-basah, mujibatun itu wajib juga, fil ashah, di dalam pendapat yang lebih sahih, yang ashah. Artinya orang melahirkan dengan basah-basah maupun dengan tidak basah-basah, melahirkan kering, tetap wajib mandi untuk si wanita tersebut. Syukran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.